والعذر علينا مدى لله دا. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Syariat Allah itu tidak hanya seluas, tidak terbatasnya alam semesta, al-alamin, tapi juga hinggap atau berlaku atau luding pada setiap hal-hal yang sifatnya mungkin kecil, material, dan teknis. Upamanya bakso, upamanya air minum, jadi makanan, minuman, nutrisi, segala macam vitamin, jamu, obat-obatan. Bahkan juga yang agak kualitatif sedikit, misalnya pilkada kan agak kualitatif, memilih pemimpin, segala macam itu berada pada hukum yang harus ditaati dari syariat Allah. Jadi yang disebut membangun negara dengan syariat Allah itu tidak sama dan sebangun dengan mewajibkan setiap orang sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Karena yang punya hak untuk mewajibkan hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya berhak menganjurkan atau mengingatkan, itu pun harus wajadilhum bilatihi ahsan. Berdebatlah atau kritiklah dia dengan cara dan kalimat dan metode atau rasa yang baik bagi orang yang kita kritik, bukan hanya baik bagi kita. Bilatihi ahsan. Jadi misalnya gini, kalau kita kembali ke yang sempit, misalnya bakso. Saya punya warung bakso, terus saya harus mendapatkan sertifikasi bahwa bakso yang saya jual itu halal. Saya bawa contoh bakso itu ke kantor sertifikasi, kemudian lulus, tidak ada hal-hal yang sifatnya dilarang Allah, sehingga saya pulang membawa kertas, terus saya pasang di warung bakso saya, bahwa bakso saya itu halal. Terus Anda beli bakso saya. Bakso yang saya kasih ke Anda untuk Anda makan, itu saya sertifikasi apa tidak? Yang saya sertifikasi tadi kan bakso yang saya bawa ke kantor. Kemudian bakso yang tersisa, yang mayoritas ada di warung saya kan belum saya sertifikasi. Kan benda, makanan atau apapun halal haramnya kan berlaku pada setiap benda itu. Kalau saya mendapat sertifikasi halal, itu kan yang dimaksudkan, yang halal kan yang saya bawa ke sana. Nah kalau sekarang yang saya jual itu tidak halal, bagaimana? Kan gitu. Siapa yang mensertifikasi? Artinya sesungguhnya sertifikasi halal atau tidak halal itu harus dilakukan setiap kali di setiap warung. Begitu saya ngedoli bakso, itu harus lewat petugas kantor halal tadi, dicek, dia bawa laboratorium yang jalan gitu, yang praktis, dicek, oh halal baru dimakan, kan gitu. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kantor sertifikasi ini harus punya berjuta-juta karyawan untuk mensertifikasi setiap yang akan dijual kepada orang. Sebab kalau hanya diserahkan kepada satu contoh, sampel saja, siapa yang menjamin bahwa yang dijual itu berbeda dengan sampelnya tadi? Jadi sesungguhnya ini tidak masuk akal. Oleh karena itu Anda ya jangan tergantung kepada kartu atau lembar sertifikasi itu. Karena yang disertifikasi kan yang tadi dibawa ke kantor atau yang dicek oleh karyawan kantor sertifikasi. Gitu loh. Maka saya kira yang perlu kita lakukan adalah setiap orang kalau bisa memahami semaksimal mungkin halal itu bagaimana, makruh itu bagaimana, kalau pada benda bagaimana menilainya, kalau pada kualitas bagaimana menilainya. Itu kita masing-masing harus punya pengetahuan minimal lah, yang elementer lah, sehingga setiap kali kita makan, minum, beli apapun itu
kita melakukan sertifikasi yang sifatnya otentik, berasal dan berada pada diri kita sendiri. Jadi kita jangan terlalu menyerahkan diri kepada lembaga-lembaga yang hanya menilai atau ngetes atau memfilter sampelnya saja, kan gitu. Nah, kan sekarang saya beli air di botol plastik, airnya mungkin halal, tapi kan nanti masih ada urusannya. Ini modalnya siapa? Perusahaannya. Modalnya ini didapatkan dengan cara apa? Izinnya tadi untuk bikin perusahaan air ini benar apa tidak? Ini ada hubungannya nggak sama nasionalisme dan pemilikan bangsa terhadap harta-harta negaranya dan seterusnya. Itu juga potensial untuk halal atau haram atau makruh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya kira tidak semua hal bisa kita serahkan kepada kantor-kantor. Tidak semua hal bisa kita serahkan kepada negara atau sistem dan lembaga-lembaga. Kita harus punya filter sendiri, kita harus punya sertifikasi otentik dari dan di dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.